Halo guys, hari ini saya bersama kedua teman saya akan mewawancarai seorang ibu tentang budidaya tanaman hias. Saya Andris Dan saya Wawan Tukan. Selamat siang. Selamat siang adik-adik. Mohon maaf mengganggu, kami dari siswa dari SMA Katolik Veteran Podor meminta waktu ibu sebentar untuk mewawancarai ibu tentang bagaimana proses ibu membuka usaha tentang budidaya tanaman hias. Oh bisa, silakan. Ini pertama saya punya tanaman hias memang sudah ada dari awalnya memang sudah ada. Terus saya kembangkan dia dengan persemaikan anakan bunga ini dengan stek batang, adanya ambil dari biji. Terus saya siapkan medianya saya siapkan dari kotoran ternak. Terus dari kotoran ternak saya campur dengan tanah sama daun-daun organik. Habis itu saya kasih masuk setan batang bunga dengan ini biji umbi dan biji bunga. Terus saya persemaian di polybag. Setelah itu sudah banyak, baru saya pindah ke pot-pot bunga. Terus lain di polybag. Dari itu hasilnya sudah banyak, baru siapa yang datang mau beli atau kan mau lihat-lihat atau mau sewa pakai juga bisa gitu. Bisa kita lihat sebentar. Oh bisa, mari kita lihat. Halo guys, ikuti kami. Oke, baik ibu. Jadi di sini ibu memulai membuka usaha tentang budidaya tanaman hias ini sejak kapan ibu mulai membuka usaha ini? Ini kalau untuk tanaman hias nih hobinya dari dulu. Terus mulai usahanya mulai dari sudah lama, tapi untuk mau lebih tenarnya atau lebih orang kenal lagi itu mulai tahun 2016. Jadi guys, di sini ibu membuka usaha ini adalah sebuah hobi. Jadi usaha ini adalah sebuah hobinya, jadi ia kembangkan sampai dengan sekarang ini. Terus dari tanaman hias ini di sini juga saya juga menjual tanaman hias, pupuk bokasi, terus ada kerajinan dari sabut kelapa. Dari sabut kelapa seperti digantung itu untuk pot. Untuk isi ini tanaman ini bunga anggrek juga bisa, terus bunga aglonema juga bisa, tapi medianya berbeda. Semua jenis tanaman itu medianya berbeda, tidak sama gitu. Jadi di sini ibu tidak hanya membuka usaha tentang budidaya tanaman hias, tapi ibu juga membuka menjual pupuk bokasi. Pupuk bokasi ini dia buat sendiri dari kotoran-kotoran binatang dan juga kotoran dari dedaunan. Jadi gini guys, selain membudidayakan tanaman hias, ibu ini juga memanfaatkan sabut kelapa yang dirancang dan kemudian dijadikan sebagai pot bunga. Jadi kelihatannya seperti gini guys, sabut kelapa yang dirancang sedemikian mungkin hingga membentuk pot bunga seperti ini ya guys. Apa saja jenis tanaman hias yang ibu budidayakan? Kalau di sini jenis tanaman hiasnya macam-macam. Makanya saya pakai papan ini, kan papan usaha hortikultural. Hortikultural ini maksudnya semua jenis tanaman saya jual. Dari sayur-sayur, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, bunga-bunga, semuanya saya budidayakan di sini. Begitu. Adik-adik mau lihat, mari silakan saya tunjuk. Oke guys, ikuti kami melihat jenis-jenis tanaman budidaya hias yang dilestarikan oleh ibu. Guys, jadi di sini ibu
juga tidak hanya membudidayakan tanaman hias, tapi ibu juga membudidayakan tanaman seperti seperti pepaya, pohon pepaya, lombok, Hanya untuk hias saja. jahe, kunyit, dan berbagai macam tanaman lain yang bisa dikonsumsi guys. Ini untuk di sayur, campuran di ada daun kemangi juga ada. Daun jeruk, ada pohon jeruk juga ada. Oke Mama, saya bertanya di sini tanaman apa yang paling diminati oleh banyak orang? Kalau di sini banyak yang minat dengan tanaman hias aglonema, bougainville, terus jenis clatea. Jenis clatea itu ya seperti ini. Ini ada modelnya macam-macam. Ada yang di depan sana. Tadi saya pajamkan di depan itu. Itu yang mereka paling senang di sini. Kalau ibu-ibu dari kantor PKK biasanya mereka membutuhkan tanaman horti. Jadi biasanya dari kantor dinas itu kalau mau beli tanaman horti, terlebih ibu-ibu Dharma wanita, mereka belinya di sini ya, seperti itu. Terima kasih Mama atas kesempatan dan waktu yang Mama luangkan untuk kami untuk bisa mengetahui dan menyaksikan semua hasil budidaya tanaman hias dari Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama deh, semoga sukses. Amin. Terima kasih. kasih.